Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan tugas besar 2 pada mata kuliah Perancangan Sistem Keandalan dan Pemeliharaan. Kepada yang terhormat Bapak Didi Junaidi STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Keandalan dan Pemeliharaan, izinkanlah saya, Fajar Siddiq Firdaus, untuk mempresentasikan dan menyampaikan tugas besar 2 review jurnal nasional, yaitu dengan judul Analisis Penerapan Metode Reliability Centered Maintenance untuk meningkatkan keandalan pada sistem maintenance. Yang pertama, deskripsi jurnal dengan judul jurnal Analisis Penerapan Metode Reliability Centered Maintenance untuk meningkatkan keandalan pada sistem maintenance, dengan penulis jurnal yaitu Panidiah Pramesti dan Agus Eko Susetyo. Tahun terbit jurnal yaitu 2018, publikasi jurnal dari Industrial Engineering Journal of the University of Sanjana Winata, Taman Siswa. Volume dan halaman, volume 2 nomor 1, reviewer yaitu saya sendiri, Fajar Siddiq Firdaus. Tanggal review pada tanggal 10 Oktober 2021. Kemudian, dasar teori yang melatar belakangi jurnal penelitian ini. Yang pertama, perawatan adalah suatu aktivitas untuk memelihara fasilitas peralatan pabrik, mengadakan perbaikan ataupun penyesuaian pergantian yang diperlukan agar terdapat suatu keandalan, suatu operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan menurut Harsono tahun 1984. Tujuan pemeliharaan yang utama adalah memperpanjang usia fasilitas atau mesin pabrik, menjamin kesiapan seluruh peralatan yang diperlukan untuk keadaan darurat atau permintaan konsumen yang lebih banyak dari produksi biasanya, kemudian mengurangi biaya pergantian komponen yang rawan dikarenakan kurangnya perawatan pada mesin tersebut, kemudian menjamin keselamatan kerja orang yang menggunakan sarana tersebut, dan mencapai tingkat biaya serendah mungkin dengan melaksanakan perawatan yang efektif, efisien, serta tuntas untuk semua fasilitas dan sarana. Kemudian ada 2 aktivitas yang dilakukan dalam perawatan, yaitu perawatan pencegahan atau preventive maintenance dan perawatan korektif, yaitu corrective maintenance. Yang dimaksud dengan preventive maintenance adalah kegiatan ataupun pemeliharaan perawatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan pada waktu proses produksi. Kemudian yang dimaksud dengan corrective maintenance yaitu adalah kegiatan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan ataupun kerusakan yang ditemukan selama masa waktu preventive maintenance. Perawatan korektif sendiri yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan atau kemacetan yang terjadi berulang kali. Kemudian, apa reliabilitas? Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur secara berulang. Reliabilitas tes merupakan tingkat konsistensi suatu tes, sejauh mana tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang konsisten. Kemudian relatif tidak berubah meskipun ditekan pada situasi yang berbeda. Itu menurut Sugiono tahun 2005. Kemudian, Reliability Constrained Maintenance atau RCM memberikan suatu metode terstruktur untuk menganalisis fungsi dari kegagalan potensial dengan fokus terhadap mempertahankan fungsi sistem. Reliabilitas Concentrated Maintenance digunakan untuk mengembangkan suatu rencana perawatan secara efisien dengan tingkat pengoperasian dan tingkat resiko tertentu. Kemudian, proses analisis reliabilitas concentrated maintenance akan melibatkan beberapa langkah-langkah proses diantaranya, yaitu 1. Persiapan untuk analisis, kemudian pilih peralatan yang akan dianalisis,
kemudian identifikasi fungsi dari kegagalan fungsinya, kemudian yang keempat adalah identifikasi dan evaluasi efek dari kegagalan. Kemudian yang terakhir adalah pilihlah maintenance task-nya. Kemudian, dalam penerapan reliabilitas concentrated maintenance, ada 7 question, terdapat beberapa langkah untuk melakukan proses analisa, diantaranya 1. Penentuan sistem. Dalam industri, terdapat sistem peralatan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, dengan tingkat kepentingan yang berbeda-beda dalam proses produksi suatu produk. Dengan alasan tersebutlah, maka analisis RCM harus difokuskan kepada sistem yang kritis dan berpengaruh pada industri untuk memenuhi fungsi primernya. Adapun step yang kedua, batasan sistem, merupakan batasan-batasan baik fisik maupun fungsi yang harus didefinisikan agar tinjauan menjadi fokus serta tepat sasaran. Kemudian step yang ketiga adalah mendefinisikan fungsi sistem P. Pendefinisian sistem ini yaitu sistem terdiri dari bagian apa saja dan bagaimana bagian satu sama lain berhubung dengan proses kerjanya. Kemudian step yang keempat yaitu mendefinisikan kegagalan. Fungsi untuk mendefinisikan kegagalan ini terdiri dari beberapa parameter performa. Apabila parameter tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut mengalami kegagalan fungsi. Kemudian step yang kelima adalah Failure Mode and Effect Analysis atau disingkat EPMA. EPMA adalah suatu kegiatan atau yang dilakukan untuk melakukan suatu critical ranking kepada seluruh peralatan yang dikaji, sehingga dapat difokuskan hanya kepada peralatan yang memiliki tingkat kekritisan tertinggi. Kemudian step yang keenam adalah penentuan penyebab kegagalan. Penentuan penyebab kegagalan ini penting untuk dilakukan karena merupakan tindakan korektif yang harus dilakukan yang bergantung pada penyebab kegagalan itu sendiri. Kemudian step yang ketujuh adalah pemilihan tindakan. Dalam pemilihan tindakan ini harus sesuai dengan hasil dan proses RCM dengan tindakan pemilihan yang baru dan sesuai dengan kondisi kekritisan peralatan yang dikaji. Tindakan pemeliharaan ini didasarkan atas tingkat kekritisan peralatan serta kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi. Kemudian dalam jurnal ini, adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab dari downtime mesin yang terjadi pada mesin lebur di CP Putra Mandiri Kapton. Kemudian tujuan penelitian yang selanjutnya adalah tindakan preventif apa yang paling efektif dalam permasalahan downtime mesinnya. Kemudian, metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian yang saya kaji yaitu menggunakan metode Reliability Centered Maintenance. Dalam melakukan analisis Reliability Centered Maintenance, terdapat beberapa langkah dalam analisis pada penelitian tersebut, antara lain 1. Analisis apa yang dilakukan analisisnya, umur mesinnya, kemampuan mekanik untuk bekerja secara cepat, kesiapan suku cadang, perawatan yang tidak terjadwal, kemudian keterkaitan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Nah, yang kedua, yang dilakukan adalah memilih equipment. Kemudian yang ketiga adalah Failure Mode and Effect Analysis, yaitu melakukan tingkatan critical ranking dalam sistem engineering untuk menentukan efek dari kegagalan dari sistem tersebut. Kemudian yang keempat adalah Logic Tree Analysis, yaitu suatu tindakan perawatan yang tepat pada komponen-komponen atau tindakan pencegahan yang diterapkan. Kemudian yang kelima adalah Test Selection, yaitu dilakukan pengecekan setiap bulannya untuk komponen Foley dan Fibel agar tidak terjadi kegagalan pada mesin karena keterkaitan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian, kesiapan suku cadang ketika ada komponen yang mengalami kegagalan agar bisa meminimalisir downtime. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan pelumasan kepada mesin setiap bulannya agar setiap komponen tidak mudah aus dan dapat bekerja secara optimal. Adapun hasil penelitian yang terdapat pada jurnal yang saya kaji adalah yang pertama, analisis distribusi frekuensi mesin lembur 1. Dari
tabel yang terlihat pada slide, pada jurnal yang diketahui, jumlah kerusakan yang terjadi pada mesin lebur terjadi sebanyak 9 kali. Kejadian dengan tingkat jumlah kerusakan untuk mesin lebur 1 yaitu rata-rata selama 6,6 jam. Rata-rata perawatan korektif untuk kedua mesin lebur terjadi selama 7,15 jam dan dilakukan perawatan korektif maksimum 7 kejadian pada mesin lebur dan 2 kejadian perawatan korektif minimum pada mesin lebur 1. Di mana R adalah 5. R adalah range atau jangkauan atau rentang. Xmax adalah nilai rata-rata atau nilai data yang paling besar yaitu 7 dan Xmin adalah nilai data yang paling kecil yaitu 5. Selanjutnya, untuk menentukan cacah kelas atau banyaknya kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,22 log N, yaitu 4 kelas dengan panjang kelas interval 2. Kemudian hasil selanjutnya yaitu analisis MTBK, corrective dan preventive maintenance. Dalam hasil ini dilihat pada slide ada beberapa aspek yaitu komponen penyebab kegagalan, corrective maintenance, MCBF dan preventive maintenance-nya. Di sini ada 4 komponen yaitu valley, fibel, pisau bawah dan bearing dengan penyebab kegagalan, corrective maintenance dan preventive maintenance-nya masing-masing yang dilihat pada slide. Kemudian analisis nilai parameter reliability pada mesin lebur 1. Nilai parameter reliability ini selama waktu operasi mesin yaitu jam kerja selama 2 tahun terjadi perawatan korektif sebanyak 35 kali. Dari perhitungan itu diperolehlah laju kerusakan sama dengan 0,0061 jam. Dari perhitungan diperoleh laju diperoleh MTBF yaitu sekitar 934 jam. Artinya, mesin akan mengalami kerusakan setelah beroperasi rata-rata 163,934 jam. Fungsi kepadatan kegagalan yaitu 0,004391% dan fungsi distribusi kumulatif yaitu 64,3%. Ini pun sering juga disebut sebagai fungsi ketidakandalan. Jadi, nilai keandalan dapat diketahui sama dengan 35,7%. Keandalan mesin produksi ini termasuk rendah karena nilai keandalannya di bawah 90%, sehingga dengan kata lain mesin tersebut akan mengalami kerusakan. Setelah itu, analisis nilai parameter maintainability pada mesin lebur 1. Dalam perhitungan nilai parameter maintainability dilakukan untuk mengetahui kemampuan mesin untuk dipelihara dengan waktu rata-rata perawatan korektif yaitu 7,6 jam, waktu rata-rata perawatan preventif yaitu 3,25 jam, sehingga diperoleh waktu rata-rata di antara perawatan preventif yaitu 161,740 jam dengan waktu rata-rata perawatan aktif yaitu 1,583 dan rata-rata waktu downtime yaitu 3,293 jam. MDT merupakan dari total waktu di mana mesin lebur tidak beroperasi dengan MDT merupakan total waktu di mana mesin tidak beroperasi. Yang kemudian adalah analisis nilai parameter availability pada mesin lebur 1. Ada 3 macam availability yang digunakan yaitu pertama, inherent availability adalah sebesar 99,87%. Inherent ability merupakan kesiapan mesin untuk dioperasikan secara memuaskan sebesar 99,27% menurut kondisi dan waktu tertentu. Tetapi, dengan mengabaikan kegiatan perawatan pencegahan, SDT, serta ADT. Kemudian, achieved ability dengan hasil 99,03%. Achievability merupakan kesiapan mesin untuk dioperasikan secara memuaskan sebesar 99,03% menurut kondisi dan waktu tertentu, tetapi dengan memperhatikan kegiatan perawatan pencegahan SDT serta ADT. Kemudian yang ketiga adalah operational availability dengan hasil sebesar 98%. Operational availability
merupakan kesiapan mesin dalam keadaan sebenarnya sebesar 98% akan beroperasi secara memuaskan. Selanjutnya, kesimpulan pada jurnal ini, peneliti membuat kesimpulan. Yang pertama, penyebab downtime mesin yaitu belum adanya perawatan secara terjadwal. Yang kedua, dilakukannya perawatan preventif untuk dapat meningkatkan keandalan mesin dengan frekuensi perawatan mesin pada mesin lembur 1 dilakukan setiap 161,742 jam dan menentukan usulan kebijakan perawatan guna mencegah terjadinya kerusakan yang berkepanjangan atau kerugian dengan menekan pada penjadwalan dan lamanya perawatan. Kemudian, dilakukanlah usulan aktivitas perbaikan yang dapat menurunkan downtime. Selanjutnya, diskusi secara umum pada review jurnal yang saya kaji. Secara umum, isi dari jurnal tersebut menggambarkan kepada para pembaca dari judul jurnal yang dibuat oleh penulis, analisis penerapan metode reliability centered maintenance untuk meningkatkan keandalan pada sistem maintenance. Pada bab pendahuluan dijelaskan bahwa tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi penyebab dari downtime mesin yang terjadi pada mesin lembur di CV Putra Mandiri Karton dan tindakan preventif apa yang paling efektif dalam permasalahan downtime mesin, namun tidak ditemukan batasan-batasan dari masalah dan topik yang diangkat. Pada bab metode penelitian, penulis menggambarkan diagram alur penelitian dengan rinci sehingga pembaca dapat memahami alur dari penelitian yang dilakukan. Penulis juga menuliskan bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini kurang dijelaskan secara rinci sebab subjek data yang diambil pada bab pembahasan. Penulisan menjelaskan secara rinci semua langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian sehingga pembaca dapat memahami isi dari penelitian tersebut. Kemudian pada bab kesimpulan, penulis memberikan penarikan kesimpulan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab downtime mesin yaitu belum adanya perawatan secara terjadwal. Kemudian dilakukanlah perawatan preventif sehingga meningkatkan keandalan mesin dengan frekuensi perawatan mesin lembur 1 yang dilakukan setiap 161,742 jam serta menentukan usulan kebijakan perawatan guna mencegah terjadinya kerusakan yang berkepanjangan untuk mencegah kerugian dan menekan pada penjadwalan serta lamanya perawatan. Kemudian dilakukan usulan aktivitas yang untuk perbaikan yang dapat menurunkan downtime analysis. Downtime mesin. Kemudian kritik terhadap jurnal. Yang pertama, kelebihannya, pembaca dapat mengetahui hasil penelitian tersebut dan mengerti tujuan dari penelitian yang dibuat oleh penulis. Kemudian, memaparkan secara jelas hasil penelitian yang dibuat serta memberikan saran terhadap pihak perusahaan berdasarkan hasil penelitian yang didapat. Sistematika penulisan jurnal tersusun dengan rapi dan sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Kemudian penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan AED. Adapun kelemahan yang terdapat pada jurnal yang saya kaji, yang pertama kurangnya penulis menjelaskan terkait literatur review pada jurnal sebelumnya, sehingga membuat pembaca menjadi bingung. Kemudian tidak ditemukannya batasan dari masalah dari topik yang diangkat pada jurnal tersebut. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.